Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Ilmu Nutrisi Ternak Ruminansia. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada semester 3, ya, di mana mata kuliah ini terdiri dari bobot SKS-nya. Ada 3 SKS yang terdiri atas 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum, ya. Nah, mata kuliah ini memiliki 4 capaian pembelajaran lulusan atau CPL, ya, di mana yang terdiri atas sikap, pengetahuan, keterampilan khusus dan keterampilan umum, ya. Dari CPL tadi diturunkan menjadi 6 CPMK. Kemudian dari 6 CPMK diturunkan lagi menjadi 10 sub CPMK. Ya. Mata kuliah ini juga dilakukan selama 14 kali pertemuan tatap muka dengan pemberian materi di mana tidak termasuk evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester. Kemudian bobot penilaian pada mata kuliah ini, ya, kehadiran 10%, tugas terstruktur 25%, kuis 10%, praktikum 15%, evaluasi tengah semester 20%, dan evaluasi akhir semester 20%. Metode pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah yang pertama ada discovery learning, ya, di mana metode pembelajaran ini kita mengajak mahasiswa untuk memahami konsep, arti, dan hubungan ilmu-ilmu melalui proses intuitif yang akhirnya sampai pada penarikan suatu kesimpulan. Kemudian yang kedua adalah metode pembelajaran small group discussion, ya, di mana metode ini digunakan untuk proses diskusi dengan membentuk kelompok pada mahasiswa di kelas untuk melakukan diskusi. Kemudian yang ketiga adalah ada metode project based learning atau PBL, ya, di mana pembelajaran ini yang dilakukan diberikan tugas berbasis proyek yang dikerjakan oleh mahasiswa untuk menghasilkan output laporan, ya, seperti laporan praktikum dan lain sebagainya. Kemudian pada mata kuliah ini juga, ya, kami di kampus Universitas Kristen Wirawacana Sumba menggunakan platform, ya, yang digunakan adalah Siakat, ya. Siakat ini digunakan untuk pengisian berita acara perkuliahan. Berita acara perkuliahan ini nanti akan diverifikasi oleh ketua kelas, kemudian juga digunakan untuk mengisi presensi, ya, atau absen untuk mahasiswa, ya. Sedangkan untuk upload materi pembelajaran, tugas terstruktur, kuis, dan tugas praktikum itu bisa dilakukan di EMAS, ya, atau e-learning system management, dan juga bisa dilakukan di classroom. Selanjutnya saya akan menampilkan, ya, proses pembelajaran dengan micro teaching yang saya akan lakukan secara luring di dalam kelas. Perkuliahan kita hari ini, ya, hari ini pertemuan kedua untuk mata kuliah Ilmu Nutrisi Ternak Ruminansia, ya. Kita dari jam 7.30 sampai 9.30. Oleh karena itu sebelum kita mulai, saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, melakukan kami. Bagi teman-teman kami yang sempat hadir atau dalam perjalanan, kiranya Tuhan mempercepat akan mereka sehingga mereka sampai. Dan itu bersama kami dalam proses perkuliahan ini. Tuhan. Amin. Terima kasih, ya. Hari ini kita akan belajar tentang anatomi saluran pencernaan ternak ruminansia, ya. Jadi
pada hari ini ya kita masuk pada pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua untuk mata kuliah Nutrisi Ternak Rumensia, yang dimana kita mulai dari 30 sampai 930 ya. Nah, pertama-tama kita harus pahami dulu apa itu ya. Proses pencernaan itu sendiri apa? Suatu proses yang dapat mengubah ya, makanan menjadi substansi yang sederhana yang dapat diabsorpsi, yang diabsorpsi artinya dapat diserap ya, oleh tubuh ya. Dapat diserap oleh tubuh. Nah, kemudian proses pencernaan ini terjadi dalam 3 tahap ya. Ada pencernaan secara mekanis, kemudian pencernaan secara kimiawi, dan pencernaan secara fermentasi ya. Kemudian yang berikut ya, fungsi utama dari saluran pencernaan itu ada 5. Ada 5 ya. Yang pertama itu adalah transport food atau transportasi makanan atau makan ya. Kemudian yang kedua adalah digestion ya, atau pencernaan ya. Kemudian yang ketiga adalah absorption ya. Absorption itu artinya penyerapan ya, penyerapan zat-zat pakan yang ada yang dilakukan di saluran pencernaan ternak rumensia. Kemudian yang keempat adalah fungsinya sintesis ya. Sintesis ya. Sintesis itu artinya apa? Membentuk ya zat-zat pakan di dalam saluran pencernaan. Kemudian yang terakhir ini yang kelima adalah excretion ya, atau excrete atau mengeluarkan. Apa yang dikeluarkan? Ya bisa dikeluarkan dalam bentuk feses maupun dikeluarkan dalam bentuk puring maupun dikeluarkan dalam bentuk keringat ya. Itu saya kira fungsi utama dari saluran pencernaan ternak rumensia ya. Kemudian pada ternak rumensia itu memiliki 4 lambung apa saja? Rumen, Nah, mari kita lihat di ternak rumensia itu ya. Keunikan dari ternak rumensia itu dia memiliki 4 lambung. Ya. Ternak rumensia itu kan ada 4 jenis bangsa ternak ya. Ada sapi, kambing, ada domba. Oke, kita lihat di sini. Kita lihat rumen retikulum omasum ya. Ini merupakan ciri khas daripada ternak rumensia. Di mana di sini di dalam rumen dan retikulum itu terdapat miliaran mikroorganisme ya, yang aktif untuk melakukan fermentasi. Mikroorganisme itu kan ada 3 saya bilang kemarin. Ada bakteri, ada protozoa, ada jamur atau yang kita sebut sebagai fungi. Kemudian di omasum ini ya tempat terjadinya penyerapan, terutama air ya. Air di sana diserap ya, air yang berasal dari rumen dan retikulum. Kemudian ada abomasum atau yang biasa disebut sebagai lambung sejati ya. Ternak rumensia mempunyai lambung sejati. Inilah yang sama, yang hampir sama dengan ternak non rumensia karena punya lambung sejati. Kemudian kelompok ternak rumensia ini berdasarkan adaptasi pakan ya. Kalau kita lihat ya, tadi kan ada yang patok, ada kambing, ada sapi perah misalnya atau sapi, ada domba dan kerbau. Ya kalau kita lihat ya ternyata kambing ini dia adaptasi pakannya pada pakan yang berkualitas tinggi. Contohnya apa saja pakan yang berkualitas tinggi? Ada konsentrat. Ya. Kita lihat konsentrat. Ya. Konsentrat itu seperti pelet, ya. Ada yang bentuk mesh, ya. Ada yang bentuk crumble. Ya.
dipakan gitu. Kemudian yang kedua ini adalah untuk sapi perah atau sapi. Ini lebih kepada peralihan selektor, dia menyeleksi makanan-makanan yang baik, yang makanan yang apa namanya, yang kualitasnya rendah maupun yang baik, seperti itu. Kemudian berikut apa? Domba dan kerbau. Nah, domba dan kerbau ini dia biasanya adaptasi terhadap pakan yang berkualitas rendah. Contohnya domba apa namanya, domba atau kerbau misalnya. Kerbau kalau kita kasih jerami padi, dia makan atau tidak? Makan. Ya, padahal jerami padi kita tahu dia punya kualitas itu sangat rendah sekali, ya. Kan dia rumputnya mati itu, ya. Atau contohnya rumput yang di padang itu kan kualitasnya rendah kalau musim kemarau, dia tahu stable day kita bilang. Ya, dia benar-benar kasar. Ya. Kenapa dia kasar? Ya, karena dia punya kandungan yang ada di dalam situ, ya, di pakan itu, di rumput itu dia ada 3 jenis unsur yang ada dalam situ. Jadi ada, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di rumput misalnya ya, ini misalnya rumput ini, ya, rumput, ya, rumput misalnya ya, rumput. Ya. Di dalam komponen rumput ini, di sini misalnya ada batangnya, di sini itu terdiri dari selulosa, ada ini selulosa. Siapa lihat ya? Bisa Pak. Dan lignin, ya. Ada ini 3 senyawa ini yang ada dalam sini. Makanya kalau kita kasih makan ternak, misalnya kasih makan rumput, kasih makan ini jerami padi misalnya ya. Kenapa kok jerami padi dia kasar sekali? Kenapa dia bisa berdiri? Coba saya tanya sekarang. Kenapa rumput di padang atau jerami padi? Oh, dia semakin tua dia semakin berdiri. Makanya dia tegak. Memangnya dia ada tulang? Kan tidak. Nah, sebenarnya siapa yang membuat dia berdiri tegak? Siapa? Sebenarnya ini, ya. Ini. Nah, ternyata lignin ini sangat tidak berguna ya untuk ternak. Kenapa? Karena ternak itu ya, mikroorganisme tadi yang ada di ternak ruminansia itu tidak dapat mencerna ini. Dia tidak bisa cerna di dalam. Ya. Jadi kalau semakin banyak lignin atau semakin banyak rumput kualitas rendah yang kita kasih ya, artinya semakin banyak lignin yang kita kasih, artinya semakin banyak kandungan nutrisi yang tidak dicerna. Kenapa? Karena ini diikat oleh lignin. Ya, misalnya begini. Contoh saya kasih besar begini lah. Ini misalnya, ya, ini, ya. Di sini ini namanya ini selulosa ya, selulosa. Ini katakanlah ini. Nah, sementara yang ikat ini ya, yang di luar ini yang disebut sebagai apa? Lignin. Ya, seperti itu. Jadi ketika ini makanan masuk di dalam lambung, misalnya di dalam ulet, ya, misalnya dia masuk ya. Nanti bakteri ini, ya, bakteri misalnya ya, atau protozoa atau fungi ya. Dia kalau mau makan ini kan yang dia makan kan bukan lignin yang dia makan, yang dia butuh, yang dia konsumsi, yang dia bisa cerna itu ini dua selulosa. Nah, ternyata kalau dia mau makan itu ternyata ada pembatasnya. Siapa di sini? Ini. Ya, jadi dia tidak bisa tembus ini ya, ini agak tinggi sedikit. Ya. Memproduksi PSA. PSA itu sama dengan volatile fatty acid, ya, disebut sebagai PFA atau kita sering sebut juga sebagai asam lemak acidic, ya, itu, ya, itu fungsi, ya. Dan protein, ya, protein kan pasti kalian tahu. Protein yang dikonsumsi. Nah, kalau PFA ini biasanya ini sebagai
sumber energi utama untuk dana koordinasian. Ya. Kalau tidak ada itu dia tidak ada energi dia. PFA ini. Sifatnya bagaimana PFA? Dia menguap. Dan dia diserap di dalam lingkungan. Di PFA itu nanti dia PFA punya bagian-bagian lagi. Ya, ada yang namanya C2 atau yang disebut sebagai asetat, ya misalnya. Ada asetat, ada butirat misalnya. Ini jenis asam asetat ini. Ada C4 propionat, ya. Ada isobutirat. Banyak sekali dia, ya. Ada balerat, ya. Ini bahasa-bahasa kimia. Itu yang ada di dalam uren, yang ada di dalam PFA, ya. Lalu Pak, saya mau pengen tahu PFA ini dia modelnya seperti apa? Dia modelnya seperti uap. Ya, tapi kita tidak bisa lihat, ya. Tidak bisa lihat, hanya bisa mendeteksi dengan menggunakan alat-alat di PFA-nya ini. Ya, dia kan gas, makanya kalau kita uji PFA, kita pengen tahu, oh ini kambing, ya, dia makan, kita kasih percobaan pakan, misalnya konsentrat, kita pengen tahu, oh dia punya PFA berapa. Dan juga kita ambil cairan rumen, ya, isi rumen itu, kita sedot ke cairan rumen, kita kirim ke lab untuk diuji, oh dia punya gas untuk asam asetatnya berapa, propionatnya berapa, butiratnya berapa, nanti otomatis muncul di sana. Kemudian apa nih? Coba dibaca absorpsi secara difusi. Secara difusi itu artinya dia apa? Apa tadi? Menguap. Dia terbuka. Dan contohnya sekarang kan Anda bayangkan ya, beli sayur. Ya, semua tanaman kan punya PFA, asam lemak, asin. Beli sayur, kalau simpan di dalam toples, dikasih rapat, simpan sampai 2 hari, atau di botol lah, botol ini. Ya. Kemudian nanti setelah 3 hari, ya, kau coba buka ini. Apa yang terjadi? Ada apa? Ada gas. Gasnya kan? Ya dari sayur punya nutrisi kan, PFA-nya nutrisi yang sedikit. Ya sehingga ada gas, begitu ya? Iya. Ya lanjut. Ya ini retikulum ya. Ya retikulum. Coba dibaca retikulum apa? Ya seperti pengetahuan atau tahuan. Ya sama kita tahu lagi tahun apa? Tahun itu sama dengan tahu. Fungsinya untuk apa? Absorpsi itu sama dengan penyerapan, diserap. Ya. Kemudian apa? Coba kamu baca itu. Hal negatif yang dapat terjadi pada retikulum adalah karbohidrat atau toksik yang dilakukan dengan asin. Benda-benda ini tidak masuk ke dalam high density zone, tetapi masuk ke dalam retikulum atau dapat menyebabkan penekanan retikulum. Ya, ini saya jelaskan ulang. Ya, kamu belum dapat toh? Iya. Pertanyaannya, kalau sapi dia telah dilupa, siapa yang tahu dia? Iya Pak, kalau dia telah ini paku itu kan benda asin, ya. Benda-benda tersebut dapat menembus diafragma sehingga terjadi perikarditis, ya. Terjadi penegangan di dalam, terjadi apa namanya gesekan, ya. Ya, gitu. Jadi kalau di apa tadi kita lihat ya, di rumen itu kita lihat kembali ya. Sekarang kan begini, kita bicara rumen tadi ya. Nah, di rumen itu ternyata dia punya zona-zona. Ada 4 zona dia di rumen. Ya misalnya begini toh, ini rumen ini. Ya.
rumen. Ya. Ternyata dia punya zona. Anda bayangkan makanan yang masuk. Ya. Punya zona. Ya. Punya zona, ya. Bagian atas ini gas. Iya toh? Gas, ya, bagian atas. Bagian tengah apa tadi? Bagian tengah. Zona apa dibilang di sini? High density zone. Di sini yang padat. Paling bawah. Ya. Di sini apa? Dia sini padat. Di sini apa? Lawan dari padat apa? Luna. Ya. Di sini gas. Begitu di dalam. Makanya orang tuh ya coba ada yang sudah pernah lihat digester biogas atau ada dia punya tetangga atau rumah yang dia ada orang buat biogas. Tidak ada. Nah, biogas itu kan dia tiru model ini. Biogas, digester biogas. Jadi kita biasanya di skala rumah tangga ya itu menggunakan biogas ya. Kita pakai dia punya apa namanya energi ya untuk kita kebutuhan memasak. Ya. Lanjut di Omasuk ya. Omasuk coba dibaca. Ya. Dia juga ini bisa mengabsorpsi air, kemudian pH, kemudian ada garam-garam lemak ya, asam lemak ya. Kemudian terdapat penjualan kecil yang disebut dengan papila. Ya, dia lebih kecil papilanya dibanding dengan rumen. Kalau rumen tadi kan dia besar sekali. Kali ini lebih sedikit. Tadi sekarang sudah sampai. Oke, lanjut. Apa ini? Masuk ya. Ya ini karena dia tertutup dari antara dua, antara masuk dan masuk. Jadi ini sebenarnya masuk ya. Ini di mana? Di dasar rongga perut ya. Mensekresikan enzim proteolytik dari ADN. Terkait dengan materi yang disampaikan tadi, mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya di belakang, silakan. Oke, silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan. Jadi yang saya mau bertanya itu mengenai Khalifah tadi, diketahui dari kegiatan itu kita tahu bahwa jumlah per liter dari Khalifah karena kami itu sudah berjumlah berapa liter tadi. Jadi yang saya mau bertanya adalah bagaimana cara kita dapat bisa itu naik pada titik yang kita tahu dari Baik. Masih ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Kesempatan kepada saya ingin saya bertanya pada proses pencernaan hewan ternak di Indonesia. Apakah ada tantangan atau hambatan utama yang dihadapi oleh hewan Indonesia dalam mencerna makanan mereka? Oke. Saya ingin bertanya, pada ketiga tahap proses pencernaan pada ternak Indonesia, yaitu mekanis, kimiawi, dan fermentasi, bagaimana cara kerja dalam peternakan Indonesia? Terima kasih. Pertanyaan yang ditanyakan oleh Samsul, kemudian oleh Maria, ya, oleh siapa juga? Eliezer, ya. Jadi kalau terkait dengan pertanyaan Pak, bagaimana cara mengukur Khalifah? Ya, cara ukurnya tentu kita menggunakan peralatan lab, ya. Peralatan lab. Ini kita mengukur menggunakan
alat lab ya, kita ukur volumenya berapa ya, berapa liter yang harus kita buat estimasi ya. Kemudian yang berikut terkait dengan cara kerja dari pencernaan secara mekanik ya, kimiawi dan fermentatif tadi ya, sampai enzimatik. Nah itu memang kalau pencernaan secara mekanik itu kan terjadi di mulut ya. Ketika ternak merah itu pakan, dia mengunyah itu kan terjadi mekanik pencernaan secara mekanik yang dibantu oleh gigi ya dan sebagainya. Kemudian kalau pencernaan secara fermentatif itu terjadi di rumen ya, yang dibantu oleh mikroorganisme yang ada dalam rumen. Tadi ada protozoa, ada bakteri, ada fungus ya. Dan pakan-pakan yang kasar tadi ketika masuk di rumen difermentasi ya, fermentasi ya, dengan dibantu oleh bakteri tadi, bakteri tadi dibantu mencerna pakan ya. Kemudian pencernaan enzimatik itu atas bantuan enzim ya. Ada berbagai macam enzim, ada enzim yang menjaga protein, ada enzim yang menjaga karbohidrat dan lain sebagainya. Itu bekerja secara bersama-sama untuk mencerna pakan ya. Tadi di mana? Ada di omasum ya, omasum ya, itu terjadi secara enzimatik. Kemudian apakah ada hambatan terkait dengan apa tadi? Terkait dengan apa tadi? Hambatan Proses pencernaan pada tentunya ada hambatan kalau misalnya ada gangguan metabolisme ya toh, karena terjadi flu ya. Kenapa karena terjadi flu ya? Artinya ada ketidakseimbangan daripada metabolisme, makanya terjadi flu. Penanganannya seperti apa ya? Kita penanganan dengan pemberian senyawa-senyawa yang bisa menekan produksi gas ya kan? Saya kira itu ya. Oke, jadi hari ini ada kuis ya, kuis kedua. Silakan kalian kerjakan ya. Waktunya 30 menit ya, di punggung memang nanti. Silakan. Dan absen ya, kita akan absen ya, mohon perhatiannya ya. Arsonias ada ya, Matius, Asno, Janus, Indawanis, Amos, Sonia. Oke baik, pada hari ini kita akhiri perkuliahan kita ya. Untuk pertemuan ketiga minggu depan kita akan bahas tentang ekosistem rumen ya. Silakan teman-teman sekalian untuk mempelajari materi tersebut. Baik, perkuliahan kita hari ini telah berakhir. Oleh karena itu mari kita tutupnya dengan doa, dan doa ini saya akan pimpin, dan marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai.